Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TMT 5C. Di sini kami akan mempresentasikan persamaan diferensial non-homogen. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Novita Agusrianti, yang kedua ada Siska Khairul Nisa, yang ketiga ada Fitrotun Nasrokah, yang keempat ada Intan Dwi Ayuningrum, dan yang kelima ada Alfrida Dina Okviana. Baik, jadi persamaan diferensial yang akan kita bahas kali ini subbabnya yaitu yang pertama definisi persamaan diferensial non-homogen. Yang kedua, cara penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Dan yang ketiga, contoh soal persamaan diferensial non-homogen. Langsung saja, yang pertama, di sini ada definisi persamaan diferensial non-homogen. Fungsi f(x, y) disebut fungsi homogen apabila terdapat n elemen R sehingga berlaku f kx, ky sama dengan k pangkat n f(x, y). Dengan n disebut sebagai order dari fungsi homogen f(x, y). Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan persamaan diferensial non-homogen. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen yaitu seperti persamaan ini, persamaan 1.1, A1X plus B1Y plus C1DX ditambah A2X plus B2Y plus C2DY sama dengan 0, dengan A1B2 dikurangi A2B1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, tahap penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial non-homogen dengan koefisien linear melalui dua tahap. Jadi, persamaan 1.1 tadi kita ubah menjadi persamaan diferensial homogen. Lalu nanti persamaan diferensialnya dapat diubah menjadi persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Selanjutnya, apabila bentuk kesatunya itu jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1. Langkah yang pertama, langkah penyelesaiannya yaitu gunakan transformasi X sama dengan UH dan Y sama dengan P plus K. Langkah yang kedua, mencari nilai H dan K, yaitu dengan persamaan berikut. Yang ketiga, langkah 3 yaitu persamaan 1.1 tadi menjadi variabel homogen dengan variabel U dan V. Persamaannya seperti berikut. Cara pertama ini adalah cara dengan mengubah variabel. Bentuk yang selanjutnya kita bisa mengubahnya dengan menggunakan substitusi. Apabila A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1. Langkahnya yang pertama kita menggunakan transformasi. Untuk persamaannya seperti yang ada di slide ini. Yang langkah kedua kita sudah mendapatkan bentuk PD-nya itu akan menjadi bentuk seperti ini. Karena A1 B2 dikurangi A2 B1 tidak sama dengan 0, maka persamaannya nanti B2U dikurangi A2V DU plus A1V dikurangi B1U DV sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga, selesaikan PD homogen tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada bab PD homogen. Ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Langkah yang keempat, kita mengganti U dan V dengan transformasi semula. Bentuk yang kedua, jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Persamaan 1.1 yang awal nanti akan menjadi persamaan yang seperti ini. Maka dengan transformasi Z sama dengan A1X plus B1Y. Langkah yang pertama, kita menggunakan transformasi. Transformasinya tuh seperti ini. Langkah yang kedua, kita
menggunakan pemisalan. Misalnya kita gunakan A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan mu. Maka AX plus BY sama dengan mu Z. Langkah yang ketiga, bentuk PD nanti akan menjadi seperti ini persamaannya. Lalu langkah yang keempat, tereduksi menjadi persamaan diferensial variabel-variabel yang terpisah. Langkah yang kelima, kita akan mengganti Z sama dengan A1X plus B1Y untuk mendapatkan kembali variabel semula dengan penyelesaian umum. Bentuk yang ketiga, jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Langkah yang pertama, kita menggunakan transformasi A2X plus B2Y plus C2 sama dengan U, sehingga K dalam kurung A1X plus B1Y plus C1 sama dengan KU. Langkah yang kedua, bentuk PD nanti akan menjadi persamaan seperti ini. Langkah yang ketiga, tereduksi menjadi persamaan diferensial variabel-variabel yang terpisah. Dan langkah yang keempat, penyelesaian persamaan diferensialnya menggunakan integral. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Selesaikan bentuk persamaan 5x plus 2y plus 1 dx ditambah 2x plus y plus 1 dy sama dengan 0. Kita misalkan persamaan tersebut menjadi persamaan 6.2. Nah, dari persamaan diferensial 6.2 diperoleh A2 per A1 sama dengan B2 per B1. Kita masukkan nilainya, A2 itu sama dengan 2, per A1 berarti sama dengan 2 per 5, B2 per B1, B2 sama dengan 1, sedangkan B1 sama dengan 2. Sehingga akan ketemu nilainya A2 per A1 sama dengan 2 per 5, B2 per B1 sama dengan 1 per 2. Sehingga A2 per A1 itu menjadi tidak sama dengan B2 per B1. Hal ini merupakan kasus 1 dari teorema 6, penyelesaian dari sistem 5H plus 2K plus 1 sama dengan 0. Kita pindahkan 1 ke ruas kanan, sehingga akan ketemu 5H plus 2K sama dengan negatif 1, 2H plus K plus 1 sama dengan 0. Diubah ke ruas kanan sesuai dengan yang pertama, akan ketemu 2H plus K sama dengan negatif 1. Kita ubah bentuk ke dalam bentuk matriks H sama dengan negatif 1, 2, negatif 1, 1 per 5, 2, 2, dan 1. Sehingga akan menghasilkan H sama dengan 1 per 1. Begitu juga yang K. Kita ubah ke dalam matriks sehingga hasilnya sama dengan negatif 3. Dengan metode transformasi, X sama dengan U plus 1. Y akan dihasilkan V negatif 3. Kita masukkan persamaan 6.2 itu menjadi persamaan homogen dalam variabel U dan V. Karena sebelumnya tadi, persamaan 6.2 itu termasuk persamaan non-homogen. Kita ubah menjadi persamaan homogen dengan misal X-nya itu U plus 1 dan Y-nya V negatif 3. Maka 5X plus 2Y plus 1 dx ditambah 2X plus Y plus 1 dy sama dengan 0. 5U plus 1 ditambah 2V dikurang 3 ditambah 1 du plus 2U plus 1 plus V dikurangi 3 plus 1 dV sama dengan 0. Nah, kemudian 5U plus 5 plus 2V dikurang 6 ditambah 1 du ditambah 2U plus 2 ditambah V dikurang 3 ditambah 1 dV sama dengan 0. 5U plus 2V du ditambah 2U plus V dV sama dengan 0. Persamaan tersebut kita dapat menuliskan dalam bentuk derivatif, sehingga akan ketemu persamaan U sama dengan WV atau U per V sama dengan W. du turunan dari U per turunan dari V sama dengan W plus V atau dW plus dV per dV. Sehingga
kita peroleh W plus V dW per dV sama dengan min 2W plus 1 per 5W plus 2. Kita ubah bentuk ke dalam V per dV. dW sama dengan negatif dW plus 1 per 5W plus 2 dikurang W. Dan V per dV kali dW sama dengan negatif 2W dikurang 1 dikurang W atau 5W plus 2 per 5W plus 2. V per dV dW sama dengan negatif 2W dikurang 1 dikurang 5W kuadrat dikurang 2W per 5W plus 2. 5W plus 2 per 5W kuadrat plus 4W plus 1 dW sama dengan negatif 1 per V dV. Kita integralkan bentuk tersebut sehingga akan diperoleh nilai setengah ln mutlak dari 5U per V kuadrat ditambah 4U per V ditambah 1 ditambah ln V plus C. Kita ubah C ke ruas kanan sehingga akan dihasilkan bentuk setengah ln mutlak dari 5 X min 1 per Y plus 3 ditambah 4 buka kurung X min 1 per Y plus 3 plus 1 ditambah ln Y plus 3 sama dengan C. Perlu diingat integral dengan metode substitusi. Kita misalkan pertama K sama dengan 5W kuadrat plus 4W plus 1. Sehingga DK turunan dari K per turunan dari W sama dengan 10W plus 4. Turunan dari K 5W plus 2 kali turunan dari W. Diperoleh setengah DK sama dengan 5W plus 2 dW. Sehingga integral di atas menjadi integral 1 per K dikali setengah dari turunan K sama dengan setengah integral 1 per K dK. Akan diperoleh setengah ln K sama dengan setengah ln mutlak dari 5W kuadrat plus 4W plus 1 plus C. Jadi, dari beberapa langkah tadi, solusi umum persamaan diferensial di atas menjadi setengah ln mutlak dari 5 buka kurung X min 1 per Y plus 3 kuadrat ditambah 4 kali X min 1 per Y plus 3 plus 1 ditambah mutlak dari ln Y plus 3 sama dengan C. Selanjutnya masuk ke dalam contoh yang kedua. Selesaikan bentuk persamaan dy per dx sama dengan x min y min 3 per x plus y min 1. Nah, dari persamaan diferensial tersebut, kita bisa menulis dalam bentuk persamaan yang sejajar, yaitu min x plus y plus 3 dx ditambah x plus y min 1 dy sama dengan 0. Dari persamaan keduanya, kita peroleh solusi atau nilai dari x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 1. Kita bisa menyelesaikan bentuk persamaan tersebut menggunakan metode eliminasi. Kemudian ambil substitusi berbentuk x sama dengan u plus 2, y v dikurang 1. X u plus 2 itu turunannya adalah du, y v dikurang 1, turunannya adalah dv. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi min u dikurang 2 plus v min 1 plus 3 du ditambah u plus 2 plus v dikurang 1 dv sama dengan 0. Negatif u plus v du ditambah u plus v dv sama dengan 0. Yang merupakan persamaan diferensial homogen. Sekarang kita ambil substitusi v sama dengan su, dv sama dengan s, du plus uds. Sehingga persamaan homogennya itu akan menjadi negatif u plus sudu ditambah u plus su, sudu,
SDU maksud saya, plus UDS sama dengan 0. Negatif UDU ditambah SUDU ditambah SUDU ditambah U kuadrat DS ditambah S kuadrat UDU ditambah SU kuadrat DS sama dengan 0. Kita operasikan sampai bentuknya menjadi UD per U kuadrat ditambah 1 plus S per negatif 1 plus 2S plus S kuadrat DS sama dengan 0. Kemudian bentuk tersebut kita integralkan. Integral DU per U ditambah integral 1 plus S per negatif 1 plus 2S plus S kuadrat DS sama dengan ln C1. Ln U plus setengah ln negatif 1 plus 2S plus S kuadrat sama dengan ln C1. Kemudian dikeluarkan U-nya. U buka kurung negatif 1 plus 2S ditambah S kuadrat tutup kurung pangkat setengah sama dengan C. Kita keluarkan X-2 dikali negatif 1 plus 2U per V ditambah V kuadrat per U kuadrat. Kita pangkatkan setengah sama dengan C. Akan dihasilkan dari beberapa metode tadi menghasilkan bentuk X dikurang 2 buka kurung negatif 1 plus 2 Y plus 1 per X-2 ditambah Y2 plus 2Y plus 1 per X2 dikurang 4 plus 4 tutup kurung pangkat setengah sama dengan C. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.